Happy weekend, you people! Happy weekend you people, balik lagi bersama aku Eja di program News Weekend. Nah, selamat berakhir pekan untuk you people. Selamat menghabiskan waktu bersama orang-orang terkasih, teman, sahabat, maupun sebagainya. Yang penting jangan punya orang ya. Tapi aku nggak mau sendiri nih ngebawain program News Weekend. Aku mau ngajak bestie aku. Nah, mana ya dia ya? Nah, itu dia Tari. Hai Eja, hai you people. Jadi Tari ini bakal nemenin aku di program News Weekend ya Tar ya. Iya, Dan betul. sekarang kita ada di mana sih? Kita ada di Tenda Kopi. Dan aku hari ini bakal nemenin Eja di program News Weekend kali ini. Dan bukan itu aja, aku bakal bagiin informasi yang menarik buat you people di rumah. Jadi tetap stay tune sampai akhir. Iya kak. Makan apa ya? Ini pesannya di sini nih. Kak, selamat datang di Tema. Mau pesen apa? Aku mau pesen kopi yang berat yang best seller di Tema. Apa kak? Kopi yang bestseller di Tema Ya. itu kita ada di Signature Milk Coffee ya. Gimana? Milk Coffee, Signature. Signature. Oke, signature lah satu. Oke. Milk Coffee ya? Iya. Amiko. Tapi aku kan kalau di sini ada nggak kak selain kopinya? Ada Kak, kita ada tea, soda, others, dan ice blend. Oke. Aku mau apa ya? Aku Biasa mau bestsellernya sih ice blend. es blend boleh deh itu satu ya. Mau yang avocado, matcha, Mana kak? Ini ya. Aku Iya. strawberry. strawberry, Iya. strawberry milkshake ya. Oke. Kamu Milk apa coffee. lagi? Aku lapar nih. Makan ya. Iya. Oh, Best sellernya apa? Makanan kita bestsellernya sambal matah. Oh ada makanan Oh, juga di sini Mana ya. sih menunya kak? Ini nih rice bowl. Oh, dessert, ini. Gitu. Kamu mau makan? Iya, aku lapar. Kamu makan apa? Aku mau pilih. Ini apa best sellernya? Sambal matah. Sambal mata. Pedes banget nggak tuh? Ya, ya udah. Mau yang biasa aja kak cemilan. Gimana? Cemilan. Cemilan kita mau dessert. Dessert aja ya. Kalau Kita ada kayak tiramisu ini, sama Kak, extra. apa tuh french fries gitu French fries ada Oke, juga. itu aja lah. Kayaknya aku nggak usah makan lah. Iya, kamu yang ringan-ringan Biasa aja lah. Oke, Kak. Aku mau itu ya kak. Oke. Kita tunggu di sana ya kak. Oke. Makasih ya kak. Sama-sama Kak. Nah, you people, sambil menunggu pesanan kita datang nih, Ja, aku mau kasih informasi yang menarik yang ada di Kota Batam nih. Ada apa tuh Tar? Ada Museum Raja Ali Haji yang merupakan rumah bagi berbagai khasana di Kota Batam, Kepulauan Riau dari masa ke masa. Iya, di museum yang memanfaatkan Astaka bekas MTQ tingkat nasional itu, sejarah Kota Batam dari masa Kerajaan Riau Lingga hingga sekarang dapat dilihat dengan jelas, Tar. Wow. Kayaknya abis ini kita ke Batam ya. Ya, perlu itu kita harus atur jadwalnya, Iya, Ja. pas banget ya. Jadi seperti apa sih informasinya? Berikut liputannya. Museum Raja Ali Haji di dataran Engku Putri, Kota Batam, Kepulauan Riau tentu tak asing lagi bagi warga kota berjuluk Bandar Madani ini. Berdiri di bangunan bekas Astaka MTQ tingkat nasional 2014 lalu, museum ini memamerkan sejarah perjalanan kota Batam, mulai dari zaman Nong Isa di Kesultanan Riau Lingga, masa masuknya otorita Batam, hingga dibentuknya pemerintahan administratif hingga sekarang. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, Ardi Winata mengatakan, sejak 2020 lalu, Museum Raja Ali Haji telah beroperasi di bawah naungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam.
Bertepatan pada ulang tahun Batam ke-191 kala itu, Astaka MTQ tersebut resmi beralih fungsi menjadi Museum Raja Ali Haji dengan ditandai dengan pembukaan tirai sketsa wajah Raja Isa bin Raja Ali atau Nong Isa, yakni orang pertama yang dipercayai pemerintah Belanda memimpin Pulau Batam. Dari awal masuk ke museum itu, pengunjung akan disambut dengan miniatur kapal berbendera Belanda, serta sejumlah lukisan dan foto bersejarah termasuk sketsa wajah Nong Isa. Kemudian, para pengunjung dapat melihat sejarah kota Batam dari masa Kesultanan Riau Lingga, masa pendudukan Belanda, Jepang, era kemerdekaan hingga saat ini. Uniknya, terdapat satu segmen khusus mantan Presiden ketiga Indonesia, B.J. Habibie di museum ini. Di segmen tersebut, tampak ponsel, berkas, hingga laptop yang digunakan Habibie saat berada di kota Batam. Museum yang bersifat universal, jadi bukan museum tematik. Kita mendorong museum-museum yang bersifat tematik. Universal artinya ini adalah lini masa. Dari masa Kerajaan Riau Lingga ada 13 khazanah. Kita bilang itu khazanah, dari masa Kerajaan Riau Lingga, Nong Isa, Belanda, Jepang, kemerdekaan, kemudian sampai dengan masa otorita dan masa Habibie, ya, otorita Habibie, kota Madia administratif, otonomi, kemudian sedikit kita ambil khazanah Melayu, kemudian juga sampai dengan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan sekarang, perubahan Batam yang begitu cepat. Ini kita coba display di sini. Museum yang buka setiap hari dari pukul 9.00 hingga 17.00 ini dapat dikunjungi kapan saja lantaran para wisatawan dapat mengatur jadwal kunjungan sendiri tanpa dipungut biaya alias gratis. Bahkan sebelumnya museum ini pernah menerima sekitar 300-an kunjungan setiap bulannya, serta pernah menerima kunjungan atasnya militer 27 negara sahabat loh sahabat ulasan. 9 sampai jam 5 sore. Itu setiap hari. Dan insidentil, ya, seandainya ada wisatawan yang Atau memang kunjungan. tidak kunjungan yang, wah Pak bisa nggak kami mau kesana dulu tapi jam 6 bukanya, boleh kita buka. Ya kita, ataupun Pak nanti kehabisan waktu kalau misalnya jam tidak cukup waktu, don't have spend time, mungkin sampai jam 5, bisa nggak malam kita buka karena fasilitasnya, pegawainya, kemudian penerangan dan sebagainya cukup begitu. Beginilah kita mendekatkan diri dengan pengunjung seperti itu. Ini sudah banyak kita lakukan. Nah, bagaimana sahabat ulasan, menarik bukan? Kentalnya sejarah dan nilai budaya dari museum tersebut tentu tak boleh dilewatkan ya, terutama saat berkunjung ke kota Batam, Kepulauan Riau. Dari Batam, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan. Oke, people, untuk berita selanjutnya kita turut berbelasungkawa ya Taria. Jadi yang dimana di Jakarta, tembok bangunan Madrasah Sanawiyah Negeri MTSN 19 yang berlokasi di Pondok Labu, Jakarta Selatan roboh usai diterjang banjir pada Kamis 6 Oktober sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan insiden itu juga mengakibatkan 3 siswa meninggal dunia dan sementara 3 siswa lainnya mengalami luka-luka. Bagaimana informasinya? Ini dia. Peristiwa tragis terjadi di Madrasah Sanawiyah Negeri 19 Pondok Labu, Jakarta Selatan, di mana tembok panggung sekolah roboh usai diterjang banjir pada Kamis kemarin. Robohnya tembok panggung itu menimpa 3 siswa hingga korban meninggal dunia, sementara 3 siswa lainnya alami luka-luka. Atas insiden itu, petugas SAR telah mengevakuasi seluruh korban dan dibawa ke rumah sakit Pri Kasih untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Diketahui lokasi MTSN 19 Pondok Labu berada di daerah dataran rendah, di mana di belakang sekolah juga terdapat aliran sungai. Curah hujan yang tinggi pada Kamis kemarin mengakibatkan air di gorong-gorong meluap hingga menggenangi sekolah tersebut. Tim UTV mengabarkan. Dari pagi kan, Iya. super Walaupun hujan. Oh, ini udah datang. Ya, Aku
Tadi ada yang pesan milk coffee? Ya, aku. Oke. Ini signature. Iya. Signature coffee. Oke. Strawberry. Kakaknya strawberry milkshake ya? Ini enak banget. Bang, boleh kali kita ngobrol-ngobrol sedikit ya? Boleh kak? Oke, Bang. Oke. Ntar ya kak. Ya. Dulu ini. Ini. Ya. Sini kak, kami boleh duduk di sini ya kak? Boleh, Bang. Oke. Ini kalau boleh tahu dengan abang siapa? Nama saya Wendy kak. Bang Wendy ya? Iya. Bang Wendy ini sebagai apa Bang? SPV sih kak. SPV tema ya? Iya. Kita Tanggung jawab. dianterin spesial sama Bang Iya, Wendy betul. sebagai SPV-nya Kita tema. kayak berasa orang spesial banget Iya. di hari ini. Oke, nah Bang, ini ngomongin pertama kali lah, lokasi tema kopinya ada di mana sih Bang? Ada di bawah bundaran TCC. Untuk lokasi sendiri, Iya. jadi untuk people bisa datang langsung di bundaran TCC ya Bang ya? Iya. Tema kopi. Makanannya udah dateng. Iya, saya. Wow. Oh my God. Kita ngobrol dulu Kak. Ini aromanya sangat menggiurkan nih. Aku kan suka pedes nih. Ini kayaknya satu lidah. Makanan yang Makanan ringan. bestseller juga ya? Iya, Kita bestseller. ngobrol dulu ya Kak ya. Oke. Ini dengan kakak siapa nih Kak? Iya. Dengan Kak Dea Arif. Itu kalau memang kerja di kopi memang harus good looking ya Bang? Katanya nggak sih? Cantik-cantik banget sih. Iya, cantik, dengan abang kayak kita ya. Itu sebagai daya tarik juga nih pengunjung datang ke Kak, aku sini. mau tanya ini makanannya apa nih Kak? Ini French fries sama sambal mata. Ini yang termasuk di salad? Iya, sambal matanya. Itu chicken fillet ditambah sambal mata. Sambal mata. Ini pedas banget ya nih. Berapa ya harganya untuk ini sama untuk kalian kita dari 25.000 sampai 28 platform ya 125 terjangkau banget ya tadi. Sama makanan beratnya juga seperti itu. Jangkau sekali. Terjangkau. Ini udah mengenyang, ini nasinya banyak. Ada nasi padang nggak Kak di tema? Tapi ini jadi lapar banget ya. Tapi kalau Kak Dea sendiri memang udah lama di tema. Udah. Dari tema dulu dari masih ya dari sebelum ya Kak ya. Oke. Jadi bareng sama Bang Wendy nih ya. Iya kak. Berarti Kakak yang ngituin latte art-nya juga. Satu generasi mereka berdua nih. Kita nanti lihat kali ya Kak ya cara bikin kayak gitu ya Kak ya. Boleh. Kita cobain Kak boleh? Ya. Bentar. Cobain dulu kak. Kita makan ya. Ini dulu aja deh. Dulu ya. Ini Nah, itu kalau jadi untuk kalian kalau mau weekend atau mau kita bareng keluarga atau Iya, sahabat, terkasih. pacar bisa datang banget ke tema dan harga ini juga terjangkau. terjangkau banget. Mungkin boleh Kak Dia atau Bang Wendy mengajak untuk people liburan ke tema Bang? Silakan. Iya. Atau Kak? Kakak. Aku lagi terkait yang ke tema, nanti tema waktu ini dari kita. Bang Wendy, ngomong-ngomong di tema kopi ini jam operasionalnya hari apa aja, jam berapa nih? Kita buka di hari, kita setiap hari kita buka ya kak? Buka ya? Iya, cuman kita nih dari jam 8.30 sampai jam 11 malam kak. Oh, dari Ah, pagi iya. udah buka ya? Jam operasional untuk hari Untuk hari biasa? Iya, kalau di weekend kita Jadi kalau spesialnya tema kopi itu dari pagi ya Mbak. Iya. Iya, kan banyak orang mau ngopi pagi-pagi Iya. kan. Tapi di pagi hari kita belum buka makanan berat kan, baru ada dessert kayak tart dan tiramisu. Oh gitu. Kita ada dessert. Oh iya, ini kak kita ada dessert Ini nih. tiramisu matcha. Kan aku nih matcha nih. Yang ini ada tiramisu coklat nih kak. Ya ampun enak banget nih Lima. Nah, mungkin coba Bang, dijelasin ini apa nih Bang? Iya. Kalau ini Bang? Nah, kita di sini ada dessert ya kak. Tiramisu matcha dan original. Ini Iya. di Tanjung Pinang baru di tempat kita Iya. ya. Iya.
Apa yang membedakan ini dengan yang lain nih Kak? Apa tuh? Yang membedakan ya Kak, kalau di tempat-tempat lain tuh di coffee shop lain belum ada Kak. Yang Belum ada, berarti iya, memang cuma tema nih yang bikin. di tema aja. Yang ide bikin ini nih Iya, ya. Di coffee shop lain cuma croissant atau pastry kan. Iya. Kalau kita ada tiramisu. ada tiramisu. Ini berapa nih harganya nih Kak? Tiramisu ini kita di harga 39.000 sih. 39.000. Iya. Oke. Walaupun agak sedikit high ya, tapi Iya. rasa nggak bisa Rasanya. ngebohongi ya Kak. Nanti kita coba ya Kak ya. Ini apa nih yang kalau dalam checkpoint ini? Itu flanya nih. Aja ya? Iya, fla. Nanti kita cobain lah. Boleh dicobain dulu Kak. Tapi Kak, bedanya tema kopi dulu sama sekarang apa sih? Tema kopi di bawah dulu space-nya sih Kak. Kalau di bawah kan tema kopi. Kalau di sini tema kopi and space. Ya space-nya di sini lebih banyak Kak. Ada yang di indoor, semi outdoor, di outdoor. Itu Kak. Jadi lebih besar. Iya. Lebih Kalau- explore ya, lebih tempatnya dan bentuk rasa dan harga masih tetap sama. Masih sama ya? Iya. Masih apa tema lama itu udah ada sebelumnya ini? Sebelumnya belum ada sih Kak. Sebelumnya belum ada baru. Berarti upgrade ya di tema. kita upgrade. Sama kita, iya. kita nih juga ada musola Kak. Dulu kan orang kalau di bawah, kalau ngopi nih, misalnya dia tinggal dulu kan. Iya. Ditinggal dulu, baru nanti dia sholat gitu kan Kak. Nanti datang lagi. Jadi di sini, kita sediakan. oke. Nah, Ini kita ada, Ini apa nih Bang? ini Portugis Extart Kak. Portugis Extart. Extart. Portugis custard. Apa ini apa nih? Isinya apa? Itu bentuk apa? Pastry seperti pastry biasa, cuma Iya. nggak ada isi. Ini best seller juga ya? Iya, ini best seller. Berapa nih harganya Bang? Harganya 13.000 sih Kak per piece. Satu Iya. per picis. Iya. Untuk di pagi hari misalnya ditambahin sama kopi sama dessertnya Enak banget kan. ya? Iya. Abang tiap hari makan ini nggak Bang? Jadi tiap pagi ini ada juga nih. Iya. Pagi. Jadi yang tadi dijelaskan sama Kak Dea sampai jam 11 ya Kak ya? Iya. Tapi setelah di atas jam 11 baru makanan berat. Iya, Bang. Enak banget, aku udah gak sabar yang mau cobain pokoknya. Coba yang ala luar negeri ya yang ini ya. Kita kan sebenarnya lagi di Hong Kong. Oke, People, kita bakal coba makan ini, ikutin terus. Aduh, enak banget ya ampun. Ini enak banget sumpah ini. Kamu mau yang penasaran yang mana nih, Kak Sabar? Aku penasaran yang ini deh, yang matcha. Aduh, aku ini enak banget kita. Kita ya kita coba ya. Tapi sabar, tahan dulu. Ini ada Iya. berita lanjutan Tari. Kita tetap berbela-sungkawa ya Tari. Iya. Yang dimana kejadian kemarin, yang dimana Polri menetapkan 6 tersangka dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang yang menelan korban jiwa hingga 131 supporter Arema FC. Dan penetapan tersangka itu disampaikan langsung oleh Kapolri setelah dilakukan investigasi oleh 6 tim dari Polri. Nah, bagaimana informasinya? Ini dia. Keselamatan dan keamanan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengumumkan 6 tersangka dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang yang menelan korban jiwa hingga 131 orang. 6 tersangka tersebut salah satunya adalah Ahmad Hadian Lukita yang menjabat sebagai Direktur LIB. Tersangka lainnya yakni Ketua Panpel Arema FC Abdul Haris, Security Officer Arema FC Suko Sutrisno, dan 3 tersangka lainnya dari Brimob, di mana yang bersangkutan memerintahkan anggota untuk menembakkan gas air mata. Kapolri menyebut, tim investigasi telah memeriksa 48 saksi, di mana 31 diantaranya adalah personil Polri. Tim UTV mengabarkan. Nah, you people, berita selanjutnya itu datang dari komika terkenal di Indonesia. Anggota Komisi 1 DPR fraksi Nasdem, Hillary Brigita Lasut, melaporkan komika Mamat Al-Katiri ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik Nija. Ya, laporan polisi tanggal 3 Oktober itu buntut dari materi roasting Mamat Al-Katiri yang menyampaikan kritik dengan menggunakan kata-kata yang tidak pantas. Jadi seperti apa informasinya berikut liputan.
manusia itu serigala buat manusia. Anggota Komisi 1 DPR fraksi Nasdem, Hillary Brigita Lasut, melaporkan komika Mamat Alkatiri ke Polda Metro Jaya terkait pencemaran nama baik. Laporan itu adalah buntut dari materi roasting Mamat Alkatiri yang menyampaikan kritik dengan kata-kata yang tidak pantas dalam sebuah diskusi politik. Laporan polisi yang tertanggal 3 Oktober itu turut diunggah Brigita di akun Instagram miliknya. Dalam diskusi politik tersebut, Brigita merasa dihina hingga dicemarkan nama baiknya saat Mamat menyampaikan materi stand up. Brigita juga menyayangkan penggunaan kata-kata kasar dalam materi roasting yang disampaikan Mamat. Menurutnya, penggunaan kata-kata yang tidak pantas tersebut tidak seharusnya dilontarkan dalam menyampaikan kritik. Tim UTV mengabarkan. Jaja, kamu sadar gak sih kalau hari ini kita OOTD kita sama? Oh iya ya, Vera ya? Ya sama-sama marun, jilbab hitam, muka kembar. Oke, people tetap saksikan News Weekend setiap hari Sabtu pukul 12 waktu Indonesia Barat di channel official YouTube. Dan you people di rumah tetap jaga kesehatan dan juga selamat berakhir pekan. Salam sehat, sampai jumpa. Bye-bye. Kita makan langsung. Let's Happy weekend, you people!